kami hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, melimpah dalam setiap pribadi kekasih-kekasih-Mu. Lawatan-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Lawatan terjadi untuk bangsa dan negara Indonesia yang dalam rencana Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu ini, urapi setiap perkataan firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi berkat untuk Indonesia. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan. Kita berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan ini sesi kedua, bertahan di tengah kesukaran. Bertahan di tengah kesukaran. Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terima kasih. Ini sesi kedua, saya sampaikan kembali, saya ingatkan. Orang percaya kepada Kristus di saat menghadapi kesukaran tetap bertahan hidup di dalam kebenaran firman, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan Allah sebagai sumber pengharapanmu, sumber pertolongan, sumber pembelaan, sumber berkat, itu adalah Dia. Sebab itu firman mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Di saat menghadapi pencobaan, tetap berpegang teguh akan firman Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran, tidak diseret dalam pencobaan, tidak diseret dari hawa nafsu daging, tetapi tetap aku adalah milik Kristus. Aku adalah orang yang dipilih oleh Kristus. Dosa-dosaku sudah dihapus oleh darah Kristus. Hidupku telah disucikan. Tuhan telah melupakan segala dosa-dosaku. Ini yang namanya bertahan di dalam pencobaan. Tetap berpegang teguh. Pasti, ini kata-kata pasti, Tuhan itu akan memberikan suatu perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh, antara orang yang takut pada Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Itu pasti ada bedanya. Amin. Amin. Kalau hidup secara jasmani, menuruti keinginan daging, itu hanya sementara, sekejap saja. Tetapi saudara, akibat dari menuruti hawa nafsu daging, sengsaranya itu dialami berhari-hari, berbulan-bulan.
kalau tidak diselesaikan di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Saya ajak saudara melihat peta tabernakel, pola kerajaan surga. Tuhan itu yang maha suci, maha agung, maha dasar. Yang ditaruh di sana pertama-tama adalah mezbah kurban bakaran. Kenapa bukan tabut perjanjian yang ditaruh di situ? Tabut perjanjian ada di ruang maha suci. Dan kenapa bukan meja roti sajian? Meja roti sajian tempatnya di ruang suci. Dan kenapa bukan mezbah dupa? Bukan pelita emas, saudaraku, untuk melakukan aktivitas ibadah di benda-benda tabernakel di ruang suci, ruang maha suci. Kekuatan imam, baik imam besar maupun imam-imam yang melayani, kekuatannya itu dari mezbah kurban bakaran. Di mezbah kurban bakaran itu, di situ mezbah kurban bakaran itu bentuknya kotak 4 persegi. Di tengah-tengahnya itu ada jala-jala. Enggak, tapi ada jala-jalanya. Itu terbuat dari tembaga. Itu diikatkan di sana. Itu untuk menaruh kayu dan daging kurban bakaran. Ditaruh di situ, diikat, digelang atau cincin. Untuk cincinnya itu untuk menaruh kayu pengusung. Kanan kiri itu kayu pengusung. Nah, sementara saudara di jalan-jalan tadi, di rongga tadi itu berbicara tanggung jawab atau pengorbanan, kerelaan umat. Kalau waktu itu 2000 tahun yang lalu itu digenapi. Kerelaan Tuhan Yesus Kristus untuk berkorban. Sementara cincin berbicara kasih, di sana kayu pengusung itu bertanggung jawab. Diusung, dipikul, di kayu salib dosa-dosa manusia. Kerelaannya untuk dipaku, disalibkan, itu Kristus. Jadi umat itu disediakan fasilitas untuk mendekat kepada Allah. Untuk mendekat pada Allah, ada fasilitas, ada kekuatan. Kalau niat untuk bertobat, daging dan hawa nafsu itu dibakar, direlakan, ditinggalkan. Kekuatan adalah kuasa darah Yesus Kristus. Seiring saudara mengucapkan kuasa darah Yesus Kristus, saudara renungkan darah itu penuh kuasa. Darah Yesus Kristus penuh kuasa, penuh anugerah, penuh pertolongan, penuh pembelaan, penuh dan penuh, tidak ada yang kurang. Coba saudara renungkan, di dalam darah Yesus itu keagungan Allah, kejayaan Allah. Di dalam kuasa darah Yesus Kristus itu, seiring darah itu habis tercurah, pintu langit terbuka, pintu surga terbuka. Jadi seiring darah itu tuntas habis, Bapakku serahkan nyawaku kepadamu. Tirai bait suci yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah dari atas sampai bawah. Saudara amati, cermati. Seiring saudara mempribadikan kuasa darah Yesus Kristus, pintu rahmat, pintu anugerah terbuka untuk kita, untuk saudara. Pintu berkat terbuka dari timur, barat, utara, selatan. Ini kalau saudara bawa dalam perenungan, merenungkan, perkatakan itu, maka saudara dianugerahi iman
pengharapan dan kasih. Ini yang membuat orang itu bertahan, tetap hidup dalam kebenaran. Baca lagi di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ini yang membuat orang itu bertahan di tengah-tengah cobaan ini, saudara. Silakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, saudara. Ini ayo saudara, ini sambutlah firman ini. Orang itu bisa bertahan karena percaya pencobaannya Pak biasa. Allahku setia untuk memberikan jalan keluar. Dan Allah tidak membiarkan aku di saat kemana cobanya. Orang itu tetap berpegang teguh, menyeru nama Yesus. Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Kuasa darah Yesus Kristus hancurkan iblis pencoba. Ini harus diperkatakan. Ini yang membuat bertahan, tetap bertahan. Aku milik Tuhan, aku pilihan Tuhan. Aku harus menang. Tuhan setia menyertai aku. Tuhan tidak membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Ia memberikan jalan keluar. Diimani, digumuli waktu untuk menyembah. Tuhan memberikan aku jalan keluar. Tuhan memberikan aku jalan keluar. Dan terjadilah sesuai dengan iman saudara terhadap firman ini. Amin. Saudara percaya Tuhan akan memberikan jalan pertolongan, jalan keluar dari pencobaan. Ini yang nama bertahan itu bertahan, tetap beriman, madhep marep marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Haleluya. Saudara sambil duduk memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Masuklah di dalam batin jiwa roh saudara berapa dalam. Di dalam darah Yesus itu kemuliaan keagungan Allah, kesucian Allah menetralisir tubuh roh. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara siap diberkati? Saudara siap dibela? Saudara yakin Tuhan memberikan jalan keluar? Ini diajak oleh firman. Saudara jangan ngalamun. Saudara jangan merenung hal-hal yang tidak berguna. Merenung hal-hal yang tidak berguna. Kembali ke belakang. Hal-hal yang tidak berguna. Ayo sekarang diajak untuk maju dari halaman sumber kekuatan korban itu disediakan. Selalu mengalami pembaharuan. Di pintu kemah diurapi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus menuntun untuk belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Kita baca sekarang Roma pasal 15 ayat 4 dan 5, dua ayat ini. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu
sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi saudara, tulisan dalam Alkitab ini untuk kita pelajari supaya iman kita, pengharapan kita, kasih kita pada Kristus itu semakin bertambah. Kita semakin mendekat pada Dia. Dipelajari ini. Saudara punya Alkitab di rumah? Haleluya. Saudara punya Alkitab di rumah? Baca ini firman. Kalau sudah mendengarkan YouTube yang ditayangkan, ini firman kan ditayangkan di YouTube. Saudara ulangi. Dengarkan. Saudara menang akhir zaman ini, menghadapi segala kesukaran, tetaplah berharap pada Dia. Sebab Allah yang adalah sumber ketekunan, Allah itu sumber ketekunan dan penghiburan. Tetaplah tekun dalam kebenaran. Tidak usah iri dengan orang yang melanggar firman. Tekun terus dalam iman, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tekuni. Sekarang belum dijawab, nanti akan dijawab. Sekarang belum berhasil, nanti akan berhasil. Karena disertai ketekunan dan penghiburan. Ini penghiburan dalam Kristus. Selanjutnya, Dia akan mengaruniakan kerukunan. Allah yang sumber pengharapan itu akan mengaruniakan kerukunan kepada kita. Pertama, rukun dengan diri sendiri, tidak usah memukul-mukul diri. Nah, ini saudara, supaya tidak menyesali hidup di dunia ini, pegang firman. Pegang firman, jangan putus asa. Menghadapi hidup, jangan putus asa. Tetaplah berharap kepada Allah. Dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa dengan Tuhan harus rukun? Supaya kita ini tetap hidup dalam kebenaran. Kalau tidak rukun, mesti kita melanggar firman. Rukun dengan diri sendiri, rukun dengan Allah, menerima kebenaran-kebenaran dengan segenap hati, dengan kerelaan hati untuk melakukan firman. Rukun di tengah-tengah keluarga, rukun. Saudara ingat hukum keluarga: damai, suci, jujur, murah hati. 4 ini coba diterapkan. Damai, hatinya harus dijaga damai. Kesucian pikiran, kesucian mata, telinga, perasa, pencium, disucikan. Jaga kesucian itu. Itu kaitannya dengan takut pada Tuhan. Yuk, maju lagi sekarang. Orang yang takut akan Tuhan itu diberi rezeki. Diberi anugerah, rezeki rohani dan jasmani. Haleluya, saudaraku. Jadi damai, suci, jujur, murah hati. Sekarang Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 133 mulai dari ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi saudara-saudaraku, diam dengan rukun di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Kalau rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di tengah-tengah kerukunan, Tuhan itu memerintahkan berkat turun. Malaikat Tuhan diutus untuk menurunkan berkat, ngirim berkat kepada orang yang rukun. Pertama, jaga hati yang damai, tenang. Tuhan menyertai hidupmu. Kamu tidak berjalan sendiri. Haleluya. Amin. Saudara tidak berjalan sendiri. Kalau bertahan, hidup berpegang teguh, hidup benar di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah goncangan jagat ini. Ayo buktikan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, kita lihat. Tetaplah firman menjadi pedoman hidupmu. Haleluya. Allah itu sumber ketekunan. Ayo yang tekun, usaha ditekuni. Sekarang belum bertumbuh, nanti tumbuh. Petani, bapak tani yang nanam benih tidak langsung tumbuh, ditunggu 3 hari baru tumbuh, ditunggu dirawat, nanti tumbuh, nanti berbuah. Ditekuni. Usaha apapun harus tekun. Tuhan itu memberikan penghiburan bagi orang yang tekun. Haleluya. Haleluya saudara. Wah, Tuhan itu memberikan suatu pertolongan kepada kamu semua, akan dikasihi, akan diberkati ketekunan itu. Sekarang di dalam ayat 13, Roma pasal 15 ayat 13, Allah itu sumber pengharapan. Begini bunyi firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi, saudara percaya Allah sumber pengharapan? Yakin. Dia sumber pengharapan. Allah itu tidak pernah mengecewakan. Dia selalu ada. Kapanpun, dimanapun saudara datang, Dia siap ditemui. Dia siap mendengarkan seruan doa. Kuasanya siap menjawab doa-doamu. Haleluya. Dia akan melimpah dengan damai, sukacita dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dialah sumber pengharapan. Ada seorang ibu yang selalu datang kepada dia, kepada Allah sebagai sumber pengharapan. Matius 15 ayat 21 mulai. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya terus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat
dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. perempuan itu mendekat, menyembah Dia, menyembah, mengagungkan, memuliakan Dia. Pertama dia berteriak-teriak minta tolong. Tuhan, tolong aku, anakku kerasukan setan. Sangat menderita, dia disiksa setan. Tolong Tuhan. Tetapi belum ada jawaban. Murid-muridnya datang, Tuhan, tolonglah perempuan ini, suruh pergi. Karena dia berteriak-teriak. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu tidak mundur menghadapi rintangan yang dia tahu. Allah sumber pengharapan. Dia tahu Yesus Kristus itu Allah yang menjadi manusia. Dia mendekat menyembah Dia. Setelah menyembah, Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Yesus berkata, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anaknya dilemparkan pada anjing. Ini perempuan katakan, betul Tuhan. Tetapi perempuan itu mengatakan, anjing kan cukup makan remah-remah roti yang jatuh dari meja Tuhan. Sesuatu yang mulia yang Yesus Kristus katakan, itu besar imanmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi orang yang bertahan di tengah kesukaran itu menjaga imannya, tidak gampang bimbang, tidak mudah putus asa, menjaga, tetap fokus kepada Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sesuai nama yang diberikan oleh malaikat Jibril, Yesus Kristus. Akhirnya perempuan itu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Anaknya sembuh. Ini saudara, apapun yang saudara hadapi, kesukaran, kesulitan apapun yang kamu alami, ingat, Allah setia. Allah tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Allah memberikan jalan keluar. Amin. Allah memberikan jawaban. Tetaplah setia datang kepada Dia. Kita kembali pada Roma 15 ayat 33. Begini bunyi firman Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Jadi Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ku berharap
Kekuatan kuasa korban Kristus di Kalvari menghapus segala dosa-dosa dan Engkau menganugerahkan keselamatan di surga. Sebab itu ajar kami sadar bahwa Engkaulah sumber pengharapan. Ajar kami beribadah, ajar kami berdoa, ajar kami beriman kepada Tuhan. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagahnya manusia menghadapi hidup ini, tetapi oleh Roh Kudus dan oleh firman Allah. Hidup pada akhir zaman ini akan ditolong, dibela Tuhan. Di tengah-tengah kami menghadapi pencobaan, Tuhan menghendaki supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman. Tuhan, tolonglah anak-anakmu ini, tolonglah ya Tuhan, supaya semakin mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Mari nyanyikan dengan kerendahan hati, dengan setengah nada, saudara.
sesukar apapun, seberat apapun yang dihadapi, yang dialami dalam hidupmu, semakin mendekat kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, akhirnya Tuhan kau memberikan koreksi dalam hidupmu. Perempuan Kanaan ini saat mengalami koreksi dari Tuhan, merendahkan hati, menerima koreksi, menerima pengampunan dari Tuhan. Akhirnya pertolongan dari Tuhan turun untuk anaknya. Kami percaya Engkau Yesus Kristus yang telah menolong perempuan Kanaan ini, Engkau juga hadir di tengah kami, hadir dalam hidup kami, untuk menolong keluarga kami, menolong usaha kami, pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami keteguhan hati seperti perempuan Kanaan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau tidak membiarkan kami, dan Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan jalan pertolongan. Bapa, terima kasih, Engkau berbelas kasihan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosa kami, dalam pelanggaran-pelanggaran kami, hapus dengan darah Kudus, kuasa darah Yesus Kristus. Kami peringati pengorbanan di Kalvari lewat perjamuan suci, tubuh dan darah-Mu Engkau berkati dengan kuasa kematian kebangkitan. Seiring kami makan perjamuan suci, apa yang kami imani terjadi dalam hidup kami. Imam-imam yang melayani berkat dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini penuh kemuliaan Allah, setiap pribadi penuh kemuliaan Allah. Oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, dosa-dosa dihapus, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para malaikat Tuhan melayani setiap pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Angkat tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, atas kasih, rahmat dan anugerah. Kita dengarkan firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, sebelum saudara minum darah Tuhan ini, saudara yakin dosa-dosa sudah dihapus oleh Tuhan. Kita akan minum dalam nama Yesus. Kemuliaan, keagungan, kejayaan, keperkasaan Allah aku terima lewat pengorbanan. Berkati sekarang ini anak-anakmu, Bapak Ibu saudara kekasih-kekasihnya Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah
dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.